Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilkal qura, dan kampung-kampung itu, ahlak wa tilka, dan itu kampung-kampung, wa tilkal qura, dan kampung-kampung itu, ahlaknahum, kami telah hancurkan mereka, penduduk kampungnya, lamma zalamu, ketika mereka telah berbuat zalim, yaitu mengsekutukan Allah, kafir kepada nikmat-nikmat Allah. Wa ja'alna, dengan kami jadikan, limahlikihim, kehancuran mereka, atau limahlikihim, penghancuran mereka, mau'idan, yaitu perjanjian sudah ditentukan. Penghancuran mereka atau kehancuran mereka itu sudah ditentukan oleh Allah. Wa idqala, dan dikala berkata Musa, Nabi Musa, li fatahu, kepada pembantunya, yaitu Yusha ibn Nun. Nah, Yusha ibn Nun ini adalah murid Nabi Musa yang selalu mengikuti Nabi Musa, mengambil ilmu dari Nabi Musa dan berkhidmat kepada Nabi Musa. Di orang-orang zaman dulu itu kalau belajar itu dengan suhbah, bukan belajarnya di kelas-kelas sekarang ini. Ini cara modern itu. Cara orang dulu itu suhbah. Suhbah itu ngikuti yang di gurunya. Di mana saja gurunya berada, dia ikut terus sambil khidmati. Nanti gurunya nasihat satu kata, dua kata, atau nanti gurunya mengajak untuk ngobrol. Nah, ini itu pemasukan ilmu seperti itu. Gurunya mengajak bincang-bincang, gurunya memberi saran, jangan begini, jangan begitu, berbuatlah begini, berbuatlah begitu. Jadi ngambilnya ilmu seperti itu. Zaman dulu namanya suhbah. Makanya para sahabat itu orang-orang yang suhbah kepada baginda Nabi. Untuk mereka ini yang paling selalu ngikuti Nabi, Abu Bakar Umar. Kadang-kadang Abu Bakar Umar itu berbincang-bincang dengan Nabi itu lepas isya itu sampai subuh, karena ada satu keperluan agama. Itu beliau-beliau ini belajarnya kepada Nabi begitu. La abrahu, aku tidak henti-hentinya untuk la ablifatahu, la abrahu, aku tidak akan berhenti terus berjalan hatta ablugha, sehingga aku nyampe Majma'al Bahraini, tempat kumpulnya dua lautan. Nah, sekarang diketahui tempat kumpul dua lautan itu di negeri South Africa sana, di lautannya. Ada laut dingin, ada laut yang laut panas. Di sana ada tempat kumpulnya dua lautan. Mungkin dulu Nabi Musa di sana ketemunya Nabi Khadir. Wallahu a'lam. Yang jelas itu di Afrika, sedangkan Nabi Musa itu di Mesir, dan Mesir itu juga Afrika. Jadi itu jauh sekali perjalanannya itu. Au amdiya, atau aku terus melakukan pelajaran hukuban dalam satu hukub 80 tahun, atau hukub itu adalah tahun yang lama, bertahun-tahun yang lama, bisa jadi seperti itu. Atau hukub itu 80 tahun. Walamma balaghama, ketika dua orang ini, yaitu Nabi Musa dan Nabi Yusha, nyampe majma'a bainihima, tempat berkumpulnya dua lautan, nasya, maka keduanya lupa, khutahuma, ikan mereka berdua. Fattakhadha, maka ikan itu telah mengambil sabilahu, jalannya, fil bahri, di lautan, saroban, dengan meninggalkan bekas ledok begitu yang panjang. Jadi ketika dia lepas dari tempatnya, itu ikan itu sebetulnya ikan untuk dimakan mereka berdua, hidup kembali, balik ke laut,
kemudian berjalan di atas air itu sampai ada bekasnya yang ledok gitu. Bekasnya yang meledok begitu, terus jalan panjang menuju ke lautan. Ikannya itu tidak langsung masuk ke dalam air, tapi air yang dilewati ikan itu meledok begitu kayak beku, ya beku, sehingga terjadi nampak ada bekasnya situ. Falamma jawaza, ketika mereka berdua telah melewati tempat itu, tempat hilangnya ikan, qala, maka berkata Nabi Musa li fatahu, kepada pembantunya, atina, datangkanlah kepada kami, ghadaana, makan pagi kami. Bukan sarapan, ini makan pagi. Kalau futur itu sarapan, sarapan itu makan kecil sebelum makan pagi. Biasanya habis subuh mau kerja sarapan, minum teh atau minum kopi sama tempe atau sama ketela, itu namanya sarapan. Tapi kalau ghoda itu makan besar sudah. Makan besar itu waktunya adalah ya mulai subuh sampai zawal. Itu namanya ghoda. Kemudian kalau asa itu adalah makan mulai dari zawal sampai isya. Itu namanya asya. Itu. Jadi kalau kamu makannya ba'da zuhur itu namanya asya. Kalau makannya sebelum zuhur itu namanya ghoda. Kamu biasanya makan, biasanya kapan? Sebelum zuhur kan? Nah, itu namanya ghoda. Kalau kamu jajan itu di warung itu pagi sebelum masuk kelas, itu namanya futur. Tapi kalau itu ya itu seperti itu. Makan sebelum makan kecil itu namanya futur. Lah baginda Nabi itu makannya hanya ghoda dan asya. Idza taghadda la yata'asya wa idza ta'asya la yataghadda, kata Nabi. Kalau beliau ini makan pagi, maka beliau tidak makan siang. Kalau beliau makan siang, ya enggak makan pagi. Jadi artinya baginda Nabi itu makannya sekali dalam sehari. Gimana kalau santri-santri sekali aja? Wah, berani. Ini memang hanya selera pemberani. Dimakan kebanyakan itu ya akhirnya jadi banyak tidur, banyak lupa, akhirnya nggak masuk itu ilmunya itu. Qala, berkata Nabi Musa li fadha, kepada pembantunya, atina, datangkanlah kepada kami ghadaana, makan pagi kami, laqad laqina, sungguh kami telah dapati diri kami, min safarina, dari safar kami ini, hadza ya safar ini, nasaban, kecapean. Nanti kecapean karena apa? Karena sudah melewati dari tempat tujuan sampai kecapean. Qala, berkata pembantunya Nabi Musa, Fatah tadi, yaitu Yusha ibn Nun, ara'aita, nah ketahuilah, ara'aita, tidaklah kamu tahu, maksudnya gitu, bagaimana pandanganmu, id awaina, dikala kita beristirahat, ila sokhrati, di batu itu loh yang besar itu. Fa inni, maka sungguhnya aku nasi itu lupa, al khuta, ikan, mama angsanihu, dan aku tidak melupakan ikan itu, illa syaitanu, dan tidak melupakan setan, dan aku tidak lupa ikan itu, tidak melupakan aku dari mengingati ikan itu, illa syaitanu, kecuali setan, an adzkurahu, untuk mengingatkannya kepada Nabi Musa, mengingatkan ikan itu kepada Nabi Musa. Wattakhadha, dan atau mengingati ikan itu boleh juga. Wattakhadha, dan ikan itu telah mengambil sabilahu, jalannya, fil bahri, di lautan, ajaman, dengan ajib, dengan aneh, yaitu air laut yang dilewatinya itu tidak langsung, ikannya tidak langsung cemplung ke dalam air, tapi berjalan itu di permukaan air dan memberikan satu bekas yang ledok begitu, jadi kayak seperti garis berjalan, kena garis itu. Tapi itu jadi petunjuk, ya tempat sisi itulah apa itu tempatnya yang dicari Nabi Musa akhirnya. Qala, berkata Nabi Musa, dzalika, itu ma kunna, tempat,
kunna yang adanya kami nabghi, kita cari, itu tempat yang kita cari. Fartadda maka mereka berdua kembali ala atharima, mengikuti atas bekas perjalanan mereka berdua, qasasan dengan dan kembali kepada bekas mereka, qasasan dengan kembali betulan. Jadi mengikuti bekas perjalanan mereka, balik mengikuti bekas perjalanan mereka yang telah lewat itu tadi. Wajada maka mereka berdua menemukan abdan seorang hamba min ibadina dari hamba-hamba kami. Atainahu yang kami kasih dia rahmatan rahmat min indina dari sisi kami. Maksudnya rahmat itu apa? Yang dimaksud ini mungkin juga adalah nubuwah. Karena kalau kita mengatakan hamba itu adalah Nabi Khadir, seorang Khadir seorang nabi, maka maksudnya rahmat adalah nubuwah, dikasih kenabian Nabi Khadir. Wa 'allamnahu dan kami kasih ilmu hambaku tadi milladunna dari sisi kami Allah ilman satu ilmu. Nabi Khadir dikasih ilmu yang belum diberikan kepada Nabi Musa AS. Dan Nabi Musa ini itu beliau ini adalah orang yang sangat senang ilmu. Ada orang yang punya ilmu yang aku belum tahu, maka aku pengen belajar. Nanti sifatnya, tolabnya kepada ilmu itu tinggi sekali Nabi Musa. Walaupun beliau sudah alim dan orang yang paling alim sebetulnya. Pada zamannya Nabi Musa itu ya paling alim ya Nabi Musa itu. Tapi ada satu orang yang tahu ilmu yang belum diketahui Nabi Musa. Maka Nabi Musa semangat untuk mencarinya. Jauh loh, perjalanannya jauh. Di mana itu? Di Jawa loh. Enggak. Perjalanan sana di tempat Majma'ul Bahrain, tempat kumpulnya dua lautan. Itu jauh itu. Kalau dari Mesir sampai ke tempat situ ya jauhnya jauh luar biasa emang. Mesir itu di ujung bagian barat Afrika sana. Jadi South Africa itu bahkan selatan dan selatan timur sana. Jadi ya jauh. Memang jauh, maka Nabi Musa akan aku siap untuk melakukan perjalanan walaupun bertahun-tahun sampai menemukan Majma'ul Bahrain. Di situ itu. Untuk mencari seorang yang punya ilmu. Ini tarhib bagi para santri supaya santri-santri ini itu mempunyai semangat cari ilmu kayak Nabi Musa. Jadi baru datang kesiapnya berapa tahun? Ya setahun 2 tahun, coba-coba dulu lah. Nah, gak jalan cari ilmu caranya begini kan? Nabi Musa itu baru berjalan. Berapa tahun pun, bahkan 80 tahun pun akan aku tempuh demi untuk mendapatkan yaitu Nabi Khadir itu. Jadi kayak begitu, baru perjalanan saja itu siap untuk menempuh perjalanan segitu panjang demi untuk mencari ilmu. Nabi Musa itu bersama muridnya juga, yaitu Nabi Yusha. Kenapa toh nabi-nabi itu kok nanti terus amalannya kok sama terus? Ya memang Nabi mewarisi ilmunya kepada Nabi, amalannya sama. Sebetulnya ada amalan yang sama antara Nabi. Seluruh para anbiya itu amalannya sama. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhi wan nabiyina min ba'di. Aku telah wahyukan kepada kamu Muhammad seperti aku wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelah Nabi Nuh. Nah, apa yang diberikan Allah kepada Nabi Nuh dan apa yang diberikan oleh Allah kepada para anbiya dan juga kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu sama. Apa itu ilmunya? Ilmunya adalah mendakwahkan agama itu. La ilaha illallah, terus mendakwahkan la ilaha illallah. Maka namanya warasatul anbiya, pewaris para nabi itu tugas utamanya seperti tugasnya nabi. Apa? Ya mendakwahkan agama kayak Wali Songo gitu.
Makanya kalau kita lihat murid-murid baginda Nabi itu yang telah suhbah baginda Nabi, itu mereka habis waktu itu hanya untuk mendakwahkan agama. Itu ada yang dakwah sampai Afrika, ada yang dakwah sampai sama Uzbekistan, sampai Pakistan, ada yang sampai Aceh katanya juga. Nah, itu jauh sekali. Mereka jalan kaki atau hanya naik kuda atau naik terus, tapi memulakan perjalanan untuk mendakwahkan agama. Bukan nabi, tetapi pengikut para nabi. Nah, bukan nabi, tetapi mereka ini adalah muridnya baginda Nabi Muhammad SAW, para sahabat. Semua matinya adalah mati dalam kondisi mendakwahkan agama. Al-Fatihah.